Halo sobers, bagaimana kabar kalian? Apakah masih suka ngupil? Ingat, janganlah terlalu suka bermain dengan lubang sendiri. Carilah lubang-lubang lainnya yang lebih berfaedah. Misal melubangi kamar mandi, tetangga agar terlihat pintunya belum ada. Kali ini Bang Jamal akan menceritakan alur kisah rangkuman dari suatu film yang berjudul Rubber, yang diartikan ke bahasa Indonesia berarti karet, yang identik dengan kebanyakan orang itu ngaret. Film ini dirilis tahun 2010, di mana tokoh utamanya adalah sebuah ban yang memiliki kekuatan super psikokinesis. Apa psikokinesis? Yaitu kemampuan memanipulasi sebuah objek fisik hanya dengan pikiran semata-mata. Mata nih sopo? Matamu. Tetapi ban ini hanya menggunakan kekuatannya untuk mengebrak kepala-kepala manusia sampai muncrat kemana-mana. Yang dimana sebenarnya film ini mempunyai pesan tersendiri. Penasaran dengan pesan apa yang disampaikan? Check it! Film berlatar pada akhir 90-an dan berada di suatu tempat di padang pasir California. Di awal film kita diperlihatkan ada seonggok pria, sebut saja Kang Teropong, yang sedang membawa banyak sekali teropong. Diperlihatkan pula di situ terdapat banyak sekali kursi-kursi. Tak lama kemudian datang sebuah mobil yang sepertinya dengan sengaja menabrak kursi-kursi tersebut. Tapi sebentar, itu kursi atau rengginang, renyah banget kayaknya. Lalu ada seorang polisi yang bernama Chad yang tiba-tiba keluar dari bagasi mobil dan langsung berbicara ke depan kamera. Dia menjelaskan beberapa hal dan menurut dia semua hal yang dia jelaskan semua itu dilakukan tanpa alasan. Dia juga menjelaskan film yang akan kita tonton ini merupakan penghargaan terhadap kata tidak ada alasan itu sendiri. Lalu Chad itu pun pergi. Dan ternyata dia tadi berbicara ke banyak orang yang ada di depannya yang selanjutnya kita sebut penonton. Penonton itu pun diberi teropong oleh Kang Teropong dan seolah-olah teropong itu digunakan sebagai alat untuk menonton film. Anda bingung? Saya juga. Tapi benar saja film ini pun dimulai. Selanjutnya kita dilihatkan sebuah ban yang mulai bergerak sendiri. Dan perkenalkan ban ini bernama Robert. Robert terbangun dan mulai bergerak sempoyongan. Sepertinya dia habis party dengan ban-ban cantik di showroom. Di saat Robert memulai glinding-glinding yang kita anggap saja dia berjalan, Robert terhalang oleh sebuah botol. Dan tanpa menyentuhnya, Robert langsung meledakkan botol tersebut. Super sekali. Malam tiba dan Robert tertidur, yang juga diikuti si penonton. Pagi hari, Kang Teropong tiba dan membangunkan penonton dan menyuruh mereka untuk menonton lagi. Robert sepertinya sudah bangun dan dia sedang minum di sebuah genangan air. Saat sedang minum, Robert melihat seekor kelinci dan dia langsung meledakkan kelinci tersebut. Robert pun sampai di jalan raya dan melihat seorang wanita. Bening juga tuh cewek, gue kerjain ah. Dengan kekuatannya Robert membuat mobil wanita tersebut mati. Saat Robert ingin menghampiri wanita tadi, tiba-tiba si Robert diserempet oleh pengendara mobil lainnya yang seorang bapak-bapak. Mobil si wanita pun kembali hidup. Si wanita ini bernama Sheila. Robert yang terbangun setelah ditabrak melihat seekor burung gagak dan diledakkannya. Robert yang kesal mencari bapak yang nyerempet dia tadi. Ternyata bapak itu sedang mengisi bensin mobilnya. Robert melihat dan menghampiri bapak itu dan boom! Kepala bapak tersebut meledak seperti petasan yang ditaruh di kupingnya. Orang-orang yang menonton si Robert pada terkejut. Si Robert pun kembali berjalan-jalan lagi dan dia sampai di sebuah tempat penginapan atau motel. Yang salah satu pintu penginapan tersebut terbuka. Robert mengintip ke kamar tersebut di mana ada seorang wanita yang sedang mandi, yaitu Sheila. Robert, jangan, itu maksiat. Kamu sekarang jadi ban. Titik kamu masih bulat, belum panjang. Robert pun diusir Sheila. Robert entah bagaimana menginap di penginapan itu dan sedang menonton TV. Ternyata kamu rebahan juga lu ya. Scene berganti di mana Kang Teropong yang di sampingnya ada kalkun hidup sedang ditelepon oleh seseorang dan disuruh untuk melakukan sesuatu besok pagi. Selanjutnya Kang Teropong memasak kalkun tersebut, yang tentu saja seharusnya disembelih dulu. Bismillah. Keesokan paginya Kang Teropong mengantar kalkun yang sudah dia masak tadi dan memberikannya ke para penonton. Kang Teropong memberikan makanan ke mereka seakan-akan memberi makanan ke binatang. Dan parahnya lagi, orang-orang tersebut saling berebut kalkun itu dan malah memang kayak binatang. Penonton pelan-pelan.
Ingat azab pemakan rakus yang masuk mesin molen. Tapi ada satu pak tua yang masih waras dan tidak ikut makan. Singkat kata, ada seorang mbak-mbak yang bekerja di motel tersebut sedang membersihkan kamar nomor 16, yaitu di mana Robert tinggal. Dia menemukan Robert yang sedang mandi dan lantas membuang Robert keluar. Robert yang kesal, kita anggap seperti itu aja, karena dia tidak mempunyai wajah. Robert yang kesal kembali masuk ke kamar itu dan kejadian tersebut dilihat oleh seorang bocil yang langsung memberitahukan kejadian tersebut ke bapaknya. Sontak si bapak tidak percaya dan memarahi bocil tersebut. Ya iyalah, mana ada ban bisa hidup? Begitu pikir si bapak. Kita kembali ke si Robert yang masuk ke kamar tadi yang sekarang sedang menonton TV. Ternyata benar Robert tadi kesal. Itu terbukti dengan dia membunuh mbak-mbak pembersih tadi. Robert melihat siluet Sheila di jendela. Robert pun keluar mengikuti Sheila tersebut, yang ternyata sedang berenang. Memanglah penat nih Robert ya. Hobinya liatin cewek bening mulu. Si bocil yang melihat Robert tadi, dia disuruh membeli sebuah pizza oleh bapaknya. Dia melihat seekor burung gagak yang habis dibunuh oleh Robert. Sepertinya karena kesal habis dimarahi bapaknya, dia memasukkan daging gagak itu ke pizza pesanan bapaknya. Di bagian penonton, tiba-tiba semua orang tersebut mengalami sakit perut, dan ternyata kalkun yang diberi Kang Teropong tadi sudah diracuni. Bener kan, kena azab kayak dikocok molen tuh perut. Saat si bocil sampai di depan kamar nomor 16, si bocil penasaran dengan apa yang dilihat tadi. Si bocil membuka pintu kamar itu. Dia pun terkejut melihat mbak-mbak pembersih yang meninggal. Lalu seketika para polisi pun berdatangan dan rupanya ada Chad yang berbicara di awal film tadi. Si bocil menerangkan kalau pembunuhnya adalah Robert dan dia mengambil Robert dari kolam renang. Tetapi bapaknya masih tidak percaya dan hanya menganggap itu sebuah omong kosong belaka. Chad melanjutkan dengan menanyai bapak bocil. Tiba-tiba jam Chad berbunyi dan menunjukkan pukul 6. Ternyata Chad ini bekerja sama dengan Kang Teropong untuk meracuni para penonton. Selanjutnya kita dilihatkan kalau penonton sudah mati. Hanya tersisa seorang penonton bapak-bapak karena dia yang mempunyai alat paling TOP GG BGT. Kemudian si Chad tiba-tiba menyuruh para bawahannya untuk pulang karena semuanya telah berakhir, ucapnya. Dia menjelaskan kalau sebenarnya semua ini adalah palsu dan bukan kehidupan nyata. Mereka semua hanya berakting dan karena para penonton sudah mati, maka semua ini sudah berakhir. Para bawahannya pun tidak paham tentang apa yang sedang dibicarakan Chad ini dan menganggap kalau dia sudah gila. Untuk membuktikan apa yang dikatakan Chad benar adanya, Chad pun menyuruh salah satu dari mereka untuk menembak dirinya. Pistol pun ditembakkan. Ternyata yang dikatakan Chad benar. Chad sama sekali tidak merasa kesakitan. Terus bagaimana dengan mbak-mbak pembersih yang meninggal tadi? Tanya wanita polisi. Chad pun menyuruh mereka untuk membuka kantong mayat mbak-mbak pembersih itu. Ternyata saat diperiksa, mbak-mbak pembersih itu memang sudah mati. Chad terheran kenapa bisa seperti itu dan tiba-tiba datang Kang Teropong. Dia memberitahukan kepada Chad kalau ada satu penonton yang masih hidup. Chad seketika itu pun menjadi cemas dan langsung menghampiri bapak bocil dan mengatakan ini masih belum berakhir. Mereka pun mengobrol. Di tengah-tengah obrolan, si Robert tiba-tiba terbangun dan langsung meledakkan si kepala bapak bocil itu. Chad yang melihat itu terkejut dan sekarang percaya bahwa tersangkanya adalah Ban, yaitu Robert. Robert pergi dari area kolam renang dan dia ngaca. Titik gua masih bulat aja nih. Singkat cerita, Chad memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Robert. Di atas bukit, Pak Tua yang masih hidup terus menonton tayangan tersebut. Tak lama kemudian Kang Teropong datang. Dia menawarkan makanan ke Pak Tua itu, dan karena dia sudah tahu kalau makanan itu telah diracuni, dia tidak mau memakannya. Karena usahanya gagal, Kang Teropong malah curhat dan menceritakan kisah kelam masa lalu yang terjadi pada dirinya. Dia pun terbawa suasana dan malah memakan makanan beracun yang dia bawa. Loh, kok dimakan? Stres kamu. Cerita berlanjut di mana si Robert melakukan hobinya yaitu menggeprek kepala orang-orang yang tidak berdosa. Tobat. Dan tidak terasa 3 hari terlewat. Polisi yang sedang melakukan penyelidikan di area rumah seseorang melihat Robert yang lagi asik sedang nonton balapan mobil di TV. Mereka yang mengetahui hal itu melakukan sebuah rencana yang dibantu oleh Sheila dengan membuat sebuah patung manusia yang diisi oleh dinamit untuk meledakkan Robert.
Tiba-tiba datang bapak penonton tua mendatangi mereka dan protes ke mereka. Kenapa tidak langsung meledakannya saja dengan basoka daripada membuang-buang waktu? Ucap si penonton pak tua itu. Tapi Chad menjelaskan, kita harus membunuh dia sesuai dengan alurnya, yang dimana meledakannya dengan dinamit yang ada di boneka itu. Saat mereka terus mencoba memanas-manasi Robert pun akhirnya keluar dan meledakkan boneka tadi. Ternyata dinamit yang berada dalam boneka tersebut tidak meledak. Karena sudah muak, Chad langsung bertindak sendiri dan mendatangi si Robert dengan membawa shotgun dan dia keluar membawa Robert yang hancur. Chad kemudian mengatakan ke penonton bapak tua itu kalau semua ini telah selesai. Akan tetapi, rupa-rupanya generasi si Robert berganti ke sepeda mini roda 3. Cepet amat punya anak, kapan ketunya lu Bert? Karena si sepeda titisan Robert, si sepeda membunuh penonton bapak tua tadi dengan lebih totalitas, meledakkan seluruh tubuhnya. Kemudian si sepeda melewati jalan raya dan menyebabkan ban-ban bekas yang dilewatinya tiba-tiba ikut hidup. Lalu mereka berjalan menuju Hollywood. Sekarang Robert tidak sulai lagi, tetapi sudah mabar. Dan film pun selesai. Gimana? Bingung toh sama cerita si Robert ini? Sebenarnya saya juga. Tapi saya akan menjelaskan sedikit apa sebenarnya intisari dari film Robert ini. Film ini menjelaskan tentang propaganda di dunia film-film Hollywood sekarang. Para penonton dengan teropong, yaitu kita, yang memberi makan penonton, yaitu sutradara, yang selalu ditembak mati oleh Robert, yaitu jadi para pengkritik, polisi, sebagai pemerintah yang tahu propaganda tapi tak bisa berbuat apa-apa, Robert atau si ban, yaitu film Hollywood sendiri. Teropong disimbolkan sebagai lambang keterbelengguan pemikiran, fokus melihat film atau ban itu saja, atau si Robert, dan tidak melihat apa yang terjadi di sekelilingnya. Di mana sutradara atau yang memberi makan penonton menyisipkan daging-daging beracun pada penayangan film. Hal tersebut mempengaruhi dan merusak penonton. Penonton memakan racun tanpa berpikir, pengkritik dan pesaing ditembak mati. Sementara pemerintah tahu propaganda tapi tak bisa berbuat apa-apa. Kadang mereka mencoba menanganinya langsung, tapi percuma, karena mereka sendirilah yang membuat aturan. Nah, nama bingung kan? Ya, intinya jika menerima suatu informasi, saringlah informasi tersebut terlebih dahulu. Jangan ditelan mentah-mentah. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lah, kok jadi sok bijak? Oh, telek kopet. Bye.